Deadline mepet, penjualan turun, dan Anda melihat wajah-wajah lesu di tim Anda. Sebagai pemimpin, ini adalah mimpi buruk. Tapi tenang, menurunnya motivasi itu wajar. Yang membedakan leader hebat adalah kemampuannya membangkitkan kembali api semangat. Tonton sampai habis untuk menemukan 5 cara praktis yang bisa langsung Anda terapkan bareng saya Dimas Putri dari Serius Bisnis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang ingin serius bisnis. Yuk, kita mulai. Nah, Bismate, sekarang gimana sih caranya membangkitkan semangat tim yang mulai loyo? Yuk, kita bahas satu persatu. Transparansi dan komunikasi jujur. Banyak pemimpin yang berpikir kalau aku jujur bilang kondisi sedang sulit, nanti mereka malah makin panik. Padahal justru sebaliknya. Tim Anda bisa merasakan kalau ada yang tidak beres, dan kalau Anda berusaha menutupinya, kepercayaan mereka itu justru bisa turun. Coba deh, ubah pendekatannya. Katakan dengan jujur. Misalnya, teman-teman, bulan ini target belum tercapai, tapi kita tahu nih penyebabnya dan sedang cari solusi bareng. Nah, kalimat sederhana ini jujur, tapi bisa bikin tim merasa dihargai, dipercaya, dan dilibatkan. Nah, itu pondasi motivasi yang kuat. Berikutnya, fokus pada kemenangan kecil. Nah, saat kondisi tim sedang turun, membicarakan target besar justru bisa terasa berat. Jadi, ubah strategi. Pecah target besar menjadi small wins yang bisa dicapai dalam waktu dekat. Misalnya, kalau penjualan tahunan itu terasa jauh, fokus dulu pada misalnya meningkatkan 10% penjualan untuk minggu ini atau mendapatkan 3 pelanggan baru hari ini. Kemenangan kecil itu seperti bahan bakar. Setiap kali tim berhasil mencapai satu kemenangan, rayakan bersama. Maka sedikit demi sedikit semangat mereka juga akan menyala kembali. Bismate, poin ketiga ini juga sering banget diabaikan. Apresiasi yang spesifik. Kita mungkin sering dengar pujian seperti good job, kerja bagus. Tapi kalimat itu terlalu umum dan kadang terlalu basa-basi. Sebaliknya, coba yang lebih spesifik. Misalnya nih, Rina, cara kamu follow up klien tadi sangat sabar dan profesional. Itu yang bikin mereka mau lanjut negosiasi. Atau, Raffi, ide campaign kamu kemarin luar biasa, engagementnya naik 30%. Apresiasi yang detail itu membuat orang merasa dilihat, diakui, dan bernilai. Dan ketika orang merasa dihargai, mereka akan bekerja dengan lebih semangat tanpa harus disuruh. Poin keempat, beri otonomi dan kepercayaan. Bismate, saat situasi sedang sulit, banyak pemimpin itu justru makin ketat mengawasi timnya. Semua dicek, semua diatur, padahal itu justru membuat tim itu makin stres dan kehilangan rasa tanggung jawab. Sebaliknya, tunjukkan bahwa Anda percaya pada mereka. Misalnya nih, Anda mengatakan, aku percaya kalian bisa cari cara terbaik untuk menyelesaikan ini. Aku ada di sini kalau dibutuhkan. Nah, memberi ruang pada tim untuk berpikir dan bertindak bukan berarti Anda itu lepas tangan, tapi tanda bahwa Anda menghargai kemampuan mereka. Dan ketika orang dipercaya, mereka akan berusaha membuktikan kepercayaan itu. Dan terakhir, ingatkan kembali tim pada why mereka bekerja. Ketika tekanan datang, orang sering lupa nih alasan awal mereka berjuang. Sebagai pemimpin, tugas Anda adalah menyalakan kembali api itu. Ajak tim merenung sejenak. Kenapa sih kita melakukan ini? Siapa yang kita bantu dan apa dampak kerja kita untuk orang lain? Misalnya, Anda di bidang edukasi. Anda bisa mengatakan dengan cara kita bukan sekedar jual produk, tapi kita itu membantu orang belajar hal baru untuk memperbaiki hidup mereka.
Atau misalkan di bidang kesehatan, Anda bisa mengingatkan kita membantu orang merasa lebih sehat dan percaya diri. Nah, menghubungkan pekerjaan dengan makna yang lebih besar akan membangkitkan motivasi dari dalam, bukan karena target, tapi karena tujuan. Jadi Bismate, dari kelima cara ini, transparansi, small wins, apresiasi spesifik, otonomi, dan mengingatkan why, mana yang paling ingin Anda coba dulu? Atau mungkin Anda punya cara ampuh lain untuk membangkitkan semangat tim? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen banget baca pengalaman kamu. Membangun tim yang solid itu bagian krusial dari rencana bisnis jangka panjang. Kalau Anda ingin belajar lebih dalam tentang bisnis, cek kursus online Business Plan Pro Mastery dari Serius Bisnis. Linknya ada di deskripsi ya Bismate. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman leader lain yang butuh insight ini. Subscribe channelnya dan nyalakan notifikasinya supaya Anda nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya Bismate. Tetap semangat dan tetap serius bisnis.